Udah, Rep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 3. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Indah selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Keuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riti Aulia dengan NPM C0C0240882 dan teman saya. Saya Mona Putri Sitanggang dengan NPM C0C0240007. Kemudian perkenalkan nama saya Mari Pratama dengan NPM C0C0240036 selaku pemateri 2. Kemudian perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Iksan dari NPM C0C0240068. Oke, langsung saja kita persilakan kepada penyaji satu untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator kelompok kami yaitu kelompok 3 membahas yield dan retur. Yang pertama, retur nominal dan retur real. Tujuan utama semua investasi adalah mendapatkan retur. Investor umumnya menginginkan retur positif dan setinggi mungkin. Retur investasi yang negatif mengakibatkan total kekayaan seorang investor berkurang. Sekadar retur yang positif juga belum tentu memuaskan karena tidak selalu meningkatkan kekayaan real investor. Secara umum, retur real adalah retur nominal dikurangi tingkat inflasi. Agar daya beli tidak berkurang harus positif atau retur nominal harus melebihi tingkat inflasi. Lalu selanjutnya, yield dalam pasar uang. Istilah-istilah yang sering digunakan dalam pasar uang selain tingkat diskon dan tingkat bunga adalah yield diskon bank, yield periode, yield pasar uang, atau biasa disebut yield yang ekuivalen dengan sertifikat deposito dan yield tahunan efektif. Pasar uang di sini adalah pasar untuk instrumen uang, utang atau investasi jangka pendek, yaitu yang berjangka waktu 1 tahun atau kurang seperti surat pembendaharaan negara atau SPN dan juga sertifikat deposito atau SD. Berbeda dengan produk-produk keuangan pasar modal, instrumen keuangan jangka pendek di pasar uang biasanya dijual dengan harga di bawah nilai nominalnya atau dijual dengan harga diskon sehingga sering disebut produk keuangan berdiskon. Besar diskon adalah selisih antara nilai jatuh tempo dengan harga pembeliannya. Ini adalah rumusnya, yaitu RBD sama dengan D per F dikali 360 per T. Dengan RBD itu ya yield diskon bank, D itu besar diskon yaitu selisih nilai nominal dengan harga pembelian, F itu nilai nominal SPN atau SD, dan T itu jumlah hari hingga tanggal jatuh tempo. Lalu kami membuat contoh soal yang dimana soalnya untuk menghitung yield diskon per annum atau per tahun, pasar biasanya menggunakan asumsi 360 hari dalam 1 tahun, sehingga persamaannya menjadi sebuah SPN yang mempunyai nilai nominal sebesar 1,5 miliar dan berjangka waktu 200 hari, dijual dengan harga Rp 1,45 miliar. Berapa yield diskon, Bang? Penyelesaiannya yang diketahui yaitu D sama dengan 1,5 miliar rupiah dikurang 1,45 miliar sama dengan 50 juta. F-nya sama dengan 1,5 miliar dan T-nya sama dengan 200 hari. RBD sama dengan D per F dikali 360 per T sama dengan 50 juta di 50 juta per 1,5 miliar dikali 360 per 200 sama dengan 0,06 atau sama dengan 6%. Selanjutnya, kelemahan yield diskon. Yang pertama, yield didasarkan pada nilai nominal efek bukan pada harga pembelian. Yang kedua, asumsi 360 hari dari 365 hari yang semestinya. Yang ketiga, untuk mendapat yield tahunan digunakan konsep bunga sederhana, yaitu mengabaikan kesempatan mendapatkan bunga atas bunga. Ukuran yield yang lain salah satunya adalah yield selama periode investasi atau disebut yield periode, yaitu HPY sama dengan P1 dikurang P0 per V0. Dengan HPY itu yield periode atau holding periode, P0 itu yaitu harga pembelian, P1 yaitu harga atau nilai jatuh tempo. Perhatikan bahwa yield periode tidak disatu-tahunkan atau tidak dinyatakan dalam PA. Dengan demikian, sebaiknya ditulis periodenya secara
eksplisit di belakang YEL untuk menghindari salah interpretasi. Selanjutnya contohnya yaitu sebuah SPN yang mempunyai nilai nominal 1,5 miliar dan berjangka waktu dijual dengan harga 1,45 miliar. Berapa yield diskon bank? Penyelesaiannya, PO sama dengan RP 1,45 miliar, P1 sama dengan 1,5 miliar, HPY sama dengan P1 dikurang P0 per P0 sama dengan 1,5 miliar dikurang 1,45 miliar per 1,45 miliar sama dengan 3,45% untuk 200 hari. Jika yield periode di 1 tahunkan dengan menggunakan konsep bunga majemuk, kita akan mendapatkan apa yang dinamakan dengan yield tahunan efektif. Dengan EAY sama dengan yield tahunan efektif, HPY yield periode, dan T adalah periodenya. Didapatkan HPY sama dengan 3,45% atau 0,0345, HPY T sama dengan 200 hari, EAY sama dengan buka kurung 1 ditambah HPY dikali 365 per T dikurang 1 sama dengan 1 ditambah 0,0345 dikali 365 per 200 dikurang 1 sama dengan 0,0880 atau 8,60%. Ukuran yield tahun untuk produk keuangan berjangka pendek adalah yield pasar uang. Ukuran ini juga dikenal sebagai CD equivalent yield. Yield ini berdasarkan asumsi setahun 365 hari dan bunga sederhana. Sama seperti yield diskon bank. Perbedaannya adalah yield diskon bank menggunakan nilai nominal sebagai pembaginya, sedangkan dalam yield pasar uang, pembaginya adalah harga pembelian. RMM sama dengan D per P0 dikali 360 per T. Ini adalah persamaannya. Dibuat lagi menjadi persamaan 1, RMM sama dengan RBD dikali F per P0, atau RMM sama dengan HP ya dikali 360 per T. Ini adalah persamaan 2. Adapun contohnya, melanjutkan soal yang di atas tadi, hitung yield pasar uang jika T sama dengan 200 hari, F sama dengan 1,5 miliar, dan HPY sama dengan 3,45%. Ini untuk 200 hari. Kita jawab menggunakan persamaan 1 terlebih dahulu, yaitu RMM sama dengan RBD dikali F per P0. Nah, RBD di sini ada salah penulisan, teman-teman. Seharusnya ini adalah 6% dikali 1,5 miliar per 1,45 miliar sama dengan 6% dikali 1,0345 sama dengan 6,21%. Selanjutnya menggunakan persamaan 2, RMM sama dengan HPY dikali 360 per T sama dengan 3,45% dikali 360 per 200 sama dengan 3,45 dikali 1,8 sama dengan 6,21%. Jadi menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2 hasilnya tetap sama. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mona yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, saya persilakan kepada penyaji 2 untuk membacakan slide selanjutnya. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya akan melanjutkan return berdasarkan waktu. Menghitung return menggunakan periode tunggal sangatlah mudah. Yang susah jika investasi sudah dilakukan selama beberapa periode, yaitu 2 tahun atau lebih. Dan kita ingin menghitung return tahunan atau per tahun, maka kita mempunyai return aritmatik atau geometrik. Selama tidak ada penambahan uang atau pengambilan uang selama periode investasi beberapa tahun ini, kita hanya mengenal return pertimbang berdasarkan waktu, yaitu aritmatik dan geometrik. Perbedaan antara return aritmatik dan return geometrik adalah sama dengan pembedaan antar rata-rata geometrik dan statistik. Berikut, next. Mohon maaf. Berikut rumus return aritmatik dan geometrik. Terdapat dua, yaitu RA sama dengan R1 ditambah R2 ditambah seterusnya, kemudian ditambahkan dengan Rn, kemudian dibagikan dengan N, dan RG sama dengan di dalam akar sama dengan 1
dalam akar 1 ditambah R1, kemudian dikalikan 1 ditambah R2, kemudian dilanjutkan dengan 1 ditambah Rn. Dengan yaitu RA sama dengan retun aritmatik, kemudian RG retun geometrik, kemudian R1 sama dengan retun periode 1, kemudian R2 retun periode 2, kemudian Rn yaitu retun periode N, kemudian N jumlah periode. Next. Berikut contoh yang telah didapatkan dengan rumus retun aritmatik dan geometrik. Seorang investor pada tahun 2022 memberikan sebuah obligasi senilai 200 juta rupiah. Setahun kemudian, 2021, dia membeli kembali obligasi yang sama seharga 225 juta rupiah. Pada tahun 2021 itu, atas kepemilikan obligasi yang pertama, dia memiliki bunga sebesar 5 juta pada tahun 2022. Karena memiliki dua obligasi, dia menerima bunga sebesar 10 juta rupiah. Jika pada tahun 2022 investor tadi menjual obligasinya pada harga masing-masing sebesar 235 juta rupiah, berapa retun tahun aritmatik dan geometrik yang dia peroleh? Jadi, melanjutkan contoh atau jawaban. Next. Jawabannya yaitu perhitung secara manual. Perhitungan retun periode pertama yaitu R1 sama dengan 230 juta rupiah dikurang 200 juta rupiah. Kemudian dibagikan 200 juta rupiah sama dengan 15%. Kemudian 15% kemudian dibagikan 230 juta rupiah berasal dari harga 225 juta rupiah ditambah dividen yaitu sebesar 5 juta rupiah. Perhitungan retun periode kedua yaitu R2 ditambah R2 sama dengan 480 juta rupiah dikurang 450 juta rupiah. Kemudian dibagikan dengan 450 juta rupiah. Kemudian didapatkan hasil yaitu 6,67%. Kemudian dikalikan 480 juta rupiah berasal dari 2 dikali 235 juta rupiah. Kemudian ditambahkan 10 juta rupiah. Kemudian 450 juta rupiah berasal dari 2 dikali 225 juta rupiah. Kemudian melanjutkan retun aritmatik RA sama dengan R1 ditambah R2 kemudian dibagikan dengan N. RA sama dengan 15% ditambah 6,67% kemudian dibagikan dengan 10 kemudian dibagikan dengan 2 kemudian didapatkan hasil 10,83%. Kemudian menggunakan retun geometrik RG sama dengan 1 ditambah R1 dikali 1 dikali 1 ditambah R2. Kemudian dikalikan melanjutkan 1 ditambah Rn, kemudian dibagikan 1 per N dikurang 1. RG sama dengan 1 ditambah 0,15 dikalikan 1 ditambah 0,0667. Kemudian dipangkatkan 1 dibagi 2, kemudian dikurangkan 1. RG didapatkan hasil yaitu 0,1076 atau dibulatkan 10,76%. Next. Retun berdasarkan uang. Setelah retun pertimbangan berdasarkan waktu, masih ada retun pertimbangan berdasarkan uang, yaitu money weighted, yaitu jika ada pertambahan atau pengambilan uang selama periode investasi dalam aplikasinya. Pencarian retun pertimbangan berdasarkan uang adalah seperti mencari internal rate of return atau IRR dalam penganggaran modal atau capital budgeting yang dipelajari dalam mata kuliah manajemen keuangan. Untuk pembahasan selanjutnya, retur pertimbangan berdasarkan uang akan disingkat menjadi retur berdasarkan uang. Sedangkan retur pertimbangan berdasarkan waktu disingkat menjadi retur berdasarkan waktu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ucapkan terima kasih kepada penyaji 2. Selanjutnya, kepada penyaji 3, saya persilakan untuk membacakan slide. Baik, saya dari penyaji 3 akan membacakan aplikasi pemilihan ukuran retur. Dalam mengukur kinerja investasi, pemilihan ukuran return bergantung pada tujuan analisis. Return aritmatik kurang akurat dalam mengukur kinerja berapa periode.
tetapi lebih cocok digunakan untuk proyeksi ke depan. Sementara itu, retur berdasarkan uang secara kasar tidak akurat, namun tidak dapat digunakan jika diperlukan. Perhitungan yang cepat dan praktis untuk mengukur kinerja portofolio investasi secara menyeluruh. Retur geometrik lebih direkomendasikan. Selain itu, retur berdasarkan uang secara akurat juga dapat digunakan tergantung pada kebutuhan analisis. Dalam bidang keuangan investasi, retur di geometrik dan retur berdasarkan uang secara akurat memiliki kegunaan masing-masing dan digunakan sesuai dengan kondisi yang berbeda. Next. Indeks pasar saham. Pasar modal merupakan sarana investasi jangka panjang dan dua produk utama, yaitu saham dan obligasi. Dalam berita bisnis sering muncul istilah seperti pasar sedang lesu atau pasar mengalami tekanan, yang merujuk pada pasar saham, bukan pasar uang, komoditas, atau obligasi. Untuk mencerminkan kondisi pasar saham, digunakan indikator berupa indeks pasar saham. Naik turunnya indeks ini sangat penting bagi investor karena mengaruhi nilai portofolio atau investasi saham mereka secara keseluruhan. Next. Contoh. Berikut adalah contohnya. Pada periode awal, T sama dengan 0, harga saham A adalah 100 rupiah, 100, saham B dan 50, dan saham C 30. Berapa indeks pasar saham pada T sama dengan 0 dan T sama dengan 1? Esok harinya, jika diketahui harga menjadi A 110, B 50, dan C 30. B 100, B 50, C 33. Karena ada 3 saham dalam sampel dan belum ada pemecahan saham, maka pembagi adalah 3. Perhitungan indeks di periode 0 dan 1. Seperti tabel perhitungan indeks berdasarkan harga berikut. Next. Jawabannya saham A di periode 0 100 dan kasus A 110 dan kasus B 100. Di saham B periode 050, kasus A 50, kasus B 50. Saham C periode 030, kasus A 30, kasus B 33. Jumlahnya di periode 0 180 dan di kasus A 190 dan di kasus B 183. Pembaginya dan pembaginya di periode 0 3 dan kasus A 3 dan ke kasus B 3. Indeks rata-ratanya yang di periode 0 60 dan kasus A 63,3 dan kasus B 61. Dan perubahannya di kasus A 5,3% dan di kasus B 1,7%. Indeks harga saham gabungan IHSG. Bursa Efek Indonesia BEI. Setelah kita memahami metode-metode perhitungan indeks pasar saham, marilah kita mencoba menerapkan untuk perhitungan indeks pasar modal kita, yaitu Bursa Efek Indonesia BEI dengan indeks harga saham gabungan IHSG. IHSG adalah indikator gabungan berdasarkan nilai dari seluruh saham yang tercatat di BEI, baik saham bisa maupun saham preferen. Harga pasar perhitungan
IHSG. Next. Lanjutnya. Indeks berdasarkan saham beredar. Sebagai alternatif terhadap indeks berdasarkan nilai, kita mengenal indeks berdasarkan saham beredar free float. Metode perhitungan indeks ini berupa untuk mengoreksi indeks berdasarkan nilai. Kita ketahui bersama tidak semua saham yang tercatat itu dimiliki oleh publik atau diperdagangkan dalam bursa. Jika indeks berdasarkan nilai menggunakan nilai kapitalisasi, seluruh saham tercatat sebagai dasar pembobotan. Indeks terakhir ini hanya mempertimbangkan jumlah saham yang beredar saja untuk menghitung nilai kapitalisasinya. Menurut beberapa pakar, metode ini lebih adil dan fair. Anjir. Fraksi harga saham dan indeks harga saham gabungan IHSG. Pertanyaan umum dalam pertemuan investor dan kelas manajemen investasi adalah pada April 2016. Bursa Efek Indonesia BEI kembali mengubah fraksi harga saham setelah sebelumnya mengalami penyesuaian pada 2014. Perubahan ini mempengaruhi mekanisme transaksi, terutama untuk saham seharga 2.000 dan 5.000 yang kini harus diperdagangkan dalam kelipatan 10, bukan 5 seperti sebelumnya. Adapun fraksi harga lainnya ditetapkan sebagai berikut. 1 untuk saham di bawah 200 dan 2 untuk saham di kisaran 200 sampai 500. 5 untuk saham 500 sampai 2 juta dan untuk saham 2 juta sampai 5 juta dan 25 untuk saham di atas 5 juta. Perubahan ini berdampak pada pola transaksi investor, terutama dalam menentukan harga beli dan jual saham di pasar modal. Baik, sekian dari saya. Baiklah, Terima kasih dari penyaji 3. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada penyaji 3. Mungkin pada penjelasan kami tadi, teman-teman ada yang belum paham, bisa ditanyakan kepada kelompok kami. Jika tidak ada, akan kami tutup. Habis. Tidak ada? Tidak ada? Hidup belum. Baik, mungkin hanya itu presentasi kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Apabila pada penjelasan kami tadi banyak yang belum dipahami, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.